Salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, Allah kita yang luar biasa, memberikan kepada kita kesempatan sampai pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada sebuah kebetulan di atas dunia ini. Saudara hadir di tempat ini, itu semua karena tuntunan Roh Kudus menuntun saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya sebelum memasuki akan firman Tuhan ini untuk membagikan sebuah kisah yang pernah saya alami dalam masa pelayanan saya. Suatu ketika saya diundang untuk membawakan firman Tuhan di sebuah stasiun radio lokal, dan mereka mengumumkan bahwa saya akan membawakan sebuah khotbah dengan judul "Mengapa saya menantikan kedatangan Yesus yang kedua tahun ini?" Sekali lagi, judul itu adalah "Mengapa saya menantikan kedatangan Yesus yang kedua tahun ini?" Namun, setelah itu diumumkan oleh radio lokal tersebut, saya mendapatkan message lewat WhatsApp, lewat Instagram, dan nada-nada pedas dari pesan yang saya terima. Mereka memberikan kepada saya suatu tuduhan bahwa saya telah menetapkan tanggal dan meramalkan kedatangan Yesus. Padahal saya tidak pernah berkata demikian, saudaraku yang kasih. Saya hanya mengatakan bahwa saya menantikan kedatangan Yesus kedua kali, bukan meramalkan dia mau datang kapan atau meramalkan tanggal waktunya untuk Yesus datang. Saudaraku yang kekasih, jika dia tidak datang di tahun ini, saya akan menantikannya tahun depan. Ataupun jika tidak di tahun depan, maka saya akan menantikan sampai dia akan datang pada kali yang kedua. Cerita ini mengingatkan saudara dan saya betapa pentingnya mendengarkan dengan seksama. Kesalahpahaman terhadap satu kata saja dapat menimbulkan penafsiran yang salah, bahkan membawa kita pada tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini tidak hanya berlaku dalam komunikasi kita sehari-hari, tetapi juga ketika kita datang duduk mendengarkan firman Tuhan, atau saudara membacakan firman Tuhan. Kesalahan dalam menafsirkan satu ayat dapat membawa kita jauh dari kebenaran. Nah, saudara dan saudariku, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang viral di dunia ini. Tetapi kita akan membawanya ke dalam konteks rohani. Dan sebelum kita lanjutkan, saya rindu kita untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekal, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau rindu agar Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami, dan mengajar kami untuk bertumbuh dan mengalami glow up rohani yang Engkau kehendaki. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang akan kita bahas pada saat ini tentang glow up. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan istilah ini. Karena glow up ini sering digunakan untuk menggambarkan perubahan positif seseorang. Baik dalam penampilan, baik dalam karir, baik dalam kehidupan secara umum. Namun hari ini kita tidak hanya berbicara tentang glow up secara fisik. Kita tidak berbicara tentang glow up secara duniawi, tetapi kita akan membahas tentang glow up rohani, bukan glow up duniawi. Sebuah transformasi atau sebuah pertumbuhan yang menuju kepada kedewasaan dalam iman kita kepada Tuhan. Seorang filsuf Socrates, dia pernah berkata demikian. Rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energimu bukan untuk melawan apa yang lama, tetapi untuk membangun yang baru. Saudara-saudara, ini adalah prinsip yang sangat relevan dengan kehidupan rohani kita. Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam kehidupan kita yang lama.
yang penuh dengan kebiasaan, pola pikir, dan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia ingin kita mengalami glow up rohani, sebuah perubahan yang dimulai dari dalam hati, yang dimulai dari dalam pikiran kita, yang kemudian terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita perlu glow up rohani? Karena di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan akan muncul guru-guru palsu yang akan menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Bahkan mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan tidak mengakui lagi Roh Kudus itu sebagai Allah dan Tuhan kita. Mereka itu akan membawa pengaruh-pengaruh yang merusak dan banyak orang akan mengikuti hawa nafsu mereka. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam kebenaran. Dan kita ini dipanggil untuk mengalami transformasi, mengalami perubahan rohani yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita. Dan ini adalah ayat tema, ayat inti kita pada khotbah saat ini. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saudaraku, ini adalah inti dari glow up rohani. Sebuah perubahan yang tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam hati kita. Ini soal karakter kita. Glow up rohani bukanlah proses yang instan yang terjadi secara tiba-tiba. Sama seperti glow up yang di dunia ini, saudara. Glow up yang ada di dunia ini membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan dan komitmen. Demikian pula dengan pertumbuhan rohani kita. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam iman, semakin peka terhadap kehendaknya, dan semakin berbuah di dalam pelayanan kita. Hari ini kita akan melihat atau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya. Mari kita buka hati, mari kita buka pikiran kita untuk melihat akan hal-hal yang luar biasa. Bersiaplah untuk mengalami glow up rohani yang sejati. Sebuah perubahan, sebuah transformasi yang hanya bisa terjadi ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan mari kita belajar bersama bagaimana menjadi pribadi yang semakin bersinar bagi kemuliaannya dan semakin berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat peduli dengan hubungan kita dengan Dia. Keinginannya agar kita, baik saudara dan saya, untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang di dalam iman. Sekarang tidak ada orang lain yang benar-benar tahu apakah saudara sementara bertumbuh atau tidak, kecuali kita sendiri, saudara. Namun orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin bisa melihatnya melalui apa? Perkataan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita. Dan apa yang Anda prioritaskan dalam hidup kita, itu yang mereka lihat, saudaraku yang kasih. Semua hal ini menjadi tanda apakah seseorang sedang bertumbuh dalam iman atau justru dia hanya stagnan saja atau tetap saja pertumbuhannya. Jika Anda atau kita semuanya atau saudara dan saya melihat kehidupan kita hari ini dan kita bertanya, pertanyaan kita seperti ini, di mana saya 10 tahun yang lalu? Dan ternyata saya menyadari bahwa saya tidak lebih baik dari saat itu atau sama saja. Maka itu artinya kita telah mundur selama 10 tahun. Dan mungkin saudara berpikir, saya tidak minum minuman beralkohol, saya tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti dulu. Tetapi saudara, kita tidak sementara membicarakan apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Kita sementara berbicara tentang siapa diri kita sebagai pribadi kita. Apakah saya ini semakin serupa dengan Kristus
Apakah saya semakin dewasa secara rohani? Saudaraku, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seperti anaknya Yesus Kristus. Dia ingin kita bertumbuh dan berkenan di hadapannya. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan atau menjadi tanpa dosa seperti Yesus. Karena kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencapai akan tahap itu. Tetapi kita dipanggil untuk terus bertumbuh, semakin serupa dengan Yesus sebisa mungkin. Dalam beberapa saat saya akan memberikan daftar-daftar hal-hal yang bisa menjadi indikator pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Namun ini tidak berarti bahwa setiap poin harus berlaku untuk Anda, atau bahwa Anda harus melakukan semua hal ini untuk disebut bertumbuh. Kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda, diselamatkan pada waktu yang berbeda dalam hidup, dan memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita juga bertumbuh dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Namun melalui daftar ini, saudara dapat mengevaluasi diri sendiri. Apakah saya sedang bertumbuh? Apakah saya semakin dewasa secara rohani? Jika saudara merasa tidak bertumbuh, dengarkanlah baik-baik. Kemungkinan besar ada sesuatu dalam hidup kita yang kita masih pegang erat-erat sampai saat ini. Sesuatu yang seharusnya tidak kita pertahankan. Orang-orang yang telah lahir baru, orang-orang yang telah diubahkan oleh kasih karunia Tuhan, yang namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan, dan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya terus bertumbuh. Jika seorang tidak bertumbuh, itu karena ada sesuatu dalam hidup mereka yang menghalangi mereka untuk berkembang. Mungkin itu adalah dosa yang tidak diakui. Mungkin itu adalah kebiasaan yang buruk. Mungkin itu adalah sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sedang bertumbuh? Apakah kita semakin serupa dengan Kristus? Atau adakah hal-hal dalam hidup kita yang perlu kita lepaskan agar kita bisa terus berkembang dalam iman? Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan ini seperti ini. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran saudara ketika saya menyebutkan kata kedewasaan rohani? Apakah saudara langsung berpikir tentang pertumbuhan ketika saya menyebutkan kedewasaan rohani? Atau kita berpikir tentang perubahan ketika saya menyebutkan kedewasaan rohani? Atau saudara berpikir bahwa ini tentang keserupaan dengan Kristus? Jika ya, itu benar. Namun jika Anda merasa tidak bertumbuh, atau bahkan hidup dalam kesalahan, dan Anda berkata, saya tidak hidup dalam kesalahan, saya hanya memiliki beberapa kesalahan kecil, maka dengarkanlah baik-baik. Jika saya terus-menerus dikonfirmasi oleh apa yang terlihat di luar, Anda tahu apa yang saya akan lakukan. Saya akan terus-menerus membersihkan diri saya. Saya akan terus-menerus menyucikan segala sesuatu dalam hidup saya. Bayangkan, seseorang berkata, saya pikir saya sudah cukup baik. Tetapi jika saudara memiliki pakaian putih yang benar-benar bersih, pakaian putih yang indah, misalnya gaun pengantin putih yang cantik, dan kita berkata, mari kita turun ke sungai ini, atau kita turun ke kolam ini. Apakah Anda pikir pakaian itu akan tetap putih ketika Anda keluar? Apakah Anda berpikir pakaian itu akan tetap putih jikalau Anda telah keluar dari sungai atau kolam yang kotor itu? Tentu tidak. Karena sungai itu akan mengotori pakaian Anda. Saudaraku, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan noda dan kesalahan. Melalui televisi, melalui gadget, melalui media-media sosial yang kita ikuti setiap hari, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun TikTok dan lain-lain, saudaraku yang kasih. Ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang kita kunjungi,
apa yang kita beli, apa yang kita nonton, saudara, dan apa yang kita lakukan, hidup kita dengan mudah menjadi tidak bersih jika saudara dan saya tidak berhati-hati. Alkitab berbicara tentang penyembuhan. Hidup yang disembuhkan adalah hidup yang terus bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kesetiaan, hidup yang terus bertumbuh dalam kedekatan dengan Tuhan. Ini tidak berarti bahwa saudara tidak akan pernah melakukan kesalahan. Tetapi inilah maksudnya, jika saudara mau bertumbuh dalam Tuhan, Anda akan segera menangani akan kesalahan itu ketika itu terjadi dalam kehidupan saya. Ketika orang berkata, tidak ada yang sempurna, atau semua orang itu punya kesalahan. Saudaraku, itu tidak seharusnya menjadi sebuah pembenaran, saudara. Mungkin beberapa orang memiliki kelemahan ini, atau kelemahan itu. Tetapi itu tidak berarti mereka hidup dalam kesalahan. Mereka mungkin sedang berjuang melawannya. Mereka mungkin sementara berusaha untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan memisahkan diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang seharusnya kita lakukan adalah, jika ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang perlu kita lihat bersama-sama. Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh. Kita diselamatkan untuk bertumbuh dalam kebenaran. Kita diselamatkan untuk hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu saya ingin memberikan sebuah daftar yang akan menjadi bukti bahwa saudara dan saya sementara bertumbuh dalam Tuhan. Atau bukti saudara dan saya tidak bertumbuh. Saya yakin saudara akan setuju dengan setiap poin-poin yang akan kita lihat. Saudara mungkin ada yang mungkin tidak menyukainya. Tetapi saudara harus mengakui bahwa jika saudara bertumbuh, hal-hal berikut ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Jadi, apakah saudara siap untuk mengucapkan kata amin? Baiklah, kita lihat poin-poin ini. Yang menjadi garis besarnya adalah, jika saya bertumbuh dalam Tuhan, saya menjadi semakin sadar akan kesalahan dan kelemahan saya. Saya akan semakin peka, semakin bertumbuh, semakin saya memahami, semakin sensitif terhadap hal-hal dalam hidup saya yang tidak benar. Semakin kita bertumbuh, semakin kita menyadari hal-hal yang sebelumnya tidak kita pedulikan. Mari kita lihat beberapa indikator atau ukuran untuk mengukur pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Yang pertama, kesadaran akan kesalahan dan kepekaan rohani. Boleh kita lihat seperti ini. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin Dia akan memberikan kepada kita pengetahuan rohani untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita. Salah satu tanda bahwa kita sedang bertumbuh adalah kita menjadi semakin sensitif terhadap hal-hal dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang kecil yang sebelumnya tidak kita pedulikan. Misalkan kata-kata yang kita ucapkan, hal-hal yang kita lihat atau kita pikirkan yang pernah kita anggap biasa. Kita mulai menyadari bahwa hal-hal itu tidak mencerminkan pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Kepekaan ini adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Mazmur 139 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang kedua, respon cepat terhadap kesalahan dan pengampunan. Saudaraku yang kasih, tanda yang kedua dari kedewasaan rohani adalah bagaimana kita merespon kesalahan dalam hidup kita. Ketika kita bertumbuh, kita akan segera menangani akan kesalahan itu dengan pengampunan yang tulus. Pengampunan bukan hanya sekedar meminta maaf, tetapi juga berkomitmen untuk meninggalkan kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Saudara, waktu untuk mengatasi kesalahan itu adalah sesegera mungkin. Bukan menunggu hingga besok, bukan menunggu hingga minggu depan. Jika kita bertumbuh dalam kehidupan Kristen, kita tidak akan menunda-nunda untuk berurusan dengan dosa kita.
Kita akan segera datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, dan meminta pertolongannya untuk mengatasi itu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang ketiga, pertempuran rohani yang intens, tetapi dengan kemenangan. Ketika saudara dan saya bertumbuh, pertempuran rohani kita mungkin menjadi semakin intens. Tetapi kita juga belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Kita mulai menyadari bahwa setiap cobaan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Misalnya, sesuatu yang mengganggu kita hari ini, atau sesuatu yang mengganggu 3 atau 6 bulan kemudian, atau mungkin tidak lagi menjadi masalah besar bagi kita. Kita bahkan bisa bersyukur atas cobaan-cobaan yang kita lalui itu. Karena melalui itu, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan bergantung padanya. Dan kita mulai melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan menjadi sebuah beban. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang keempat, melihat pelayanan sebagai kehormatan, bukan beban. Tanda lain dari kedewasaan rohani adalah bagaimana kita memandang pelayanan. Ketika kita bertumbuh, kita mulai melihat pelayanan sebagai sesuatu kehormatan, bukan sebagai tekanan atau kewajiban. Dan Tuhan tidak memanggil semua orang untuk melayani dalam cara yang sama. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk menyanyi, ada yang dipanggil untuk memimpin atau melayani dalam cara yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, kita semua memiliki waktu untuk melayani Tuhan. Entah itu dengan mengunjungi orang sakit, mau berbagi iman, ataupun dengan sekedar membuka pintu bagi seseorang yang membutuhkan kita. Kita semua bisa melayani Tuhan dalam banyak cara. Pelayanan bukanlah beban, melainkan kesempatan untuk mengalami sukacita dalam pertumbuhan rohani. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang kelima, belajar melihat segala sesuatu datang dari Tuhan. Salah satu pelajaran terpenting dalam kedewasaan rohani adalah belajar melihat segala sesuatu datang dari Tuhan. Ini bukan berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Tetapi kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan. Ketika kita menghadapi musuh, tantangan, atau situasi sulit, kita bisa tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Dia bisa menghentikan segala sesuatu. Tetapi jika Dia mengizinkan terjadi, pasti ada sesuatu maksud yang baik di baliknya. Ketika kita melihat segala sesuatu datang dari Tuhan, kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah sedih, kita tidak akan merasa tertekan. Sebaliknya, kita tetap akan bersuka cita dan percaya bahwa Tuhan sementara bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang keenam, pertumbuhan adalah perjalanan yang menyenangkan. Hidup Kristen adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan, saudara, dan penuh makna. Ketika kita bertumbuh, kita semakin menyerupai Kristus dan menempatkan diri kita dalam posisi untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan ingin menjadikan kita seperti anaknya, Yesus Kristus. Dia ingin kita bertumbuh dalam kasih iman dan pengharapan. Ketika kita merenungkan apakah kita sedang bertumbuh atau tidak, lihatlah apakah tanda-tanda ini ada dalam hidup kita. Jika ya, bersyukurlah. Jika belum, mungkin ada sesuatu dalam diri kita, dalam hidup kita yang perlu kita lepaskan atau kita serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kedewasaan rohani bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang pertumbuhan yang konsisten. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam hubungan dengannya, semakin peka terhadap kehendaknya, dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya.
pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat ini dia memberikan penegasan bahwa pertumbuhan rohani itu adalah proses yang Tuhan sendiri yang akan sempurnakan. Nah, saudara, mungkin kita telah melihat indikator pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa hal-hal tentang pertumbuhan rohani ini adalah hal-hal yang harus kita pahami bersama-sama. Dan ini merupakan hal yang akan membuat kita boleh selalu ada di dalam jangkauannya Tuhan. Berbicara tentang kedewasaan rohani dan tanda-tanda pertumbuhan rohani dalam hidup kita, hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa Tuhan itu memegang kendali atas pertumbuhan kita. Tidak ada yang terjadi dalam hidup seseorang atau seorang anak Tuhan tanpa izinnya. Ketika kita mengangkat pandangan kita kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa segala sesuatu termasuk ujian, kesabaran moral, dan iman kita itu adalah bagian dari rencananya. Filipi 2:13 mengingatkan bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, pertumbuhan rohani itu dimulaikan ketika kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengendalikan akan kehidupan kita. Kita mulai akan melihat segala sesuatu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Kita akan tetap melihat bahwa setiap waktu itu adalah waktu bersama dengan Tuhan. Kita rindu untuk menghabiskan waktu dalam persekutuan dengan Tuhan, baik dalam doa-doa pribadi maupun dalam persekutuan dengan komunitas umat-umat Tuhan yang ada di dalam jemaat kita. Untuk itu Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kepada kita untuk bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan di dalam doa kita. Selain itu, kita juga rindu untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Kita tidak bisa menahan diri kita untuk memberitakan kabar baik manakala kita bertumbuh di dalam Kristus. Karena kita ingin orang lain juga mengenal Yesus, karena kita ingin juga orang lain itu mengenal mengenal Yesus dan dia boleh bertumbuh dalam kebenaran. Matius 28:19-20, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa orang yang bertumbuh dalam Kristus tidak pernah akan goyah di dalam kehidupannya. Untuk itu Galatia 5:16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti akan keinginan daging. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita percaya bahwa pertumbuhan rohani adalah tentang mengalami dan merespon akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jika kita belum pernah menyerahkan hidup kita kepada Yesus, inilah saatnya untuk bertobat dan memulaikan perjalanan iman yang baru. Saudara, kita perlu buka hati kepada Tuhan. Kita perlu mengalami kasih-Nya. Kita perlu untuk mengubah hidup kita dan membawa hati kita kepada pertumbuhan untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya membagikan sebuah kisah yang menginspirasi tentang perubahan rohani yang sejati. Kisah yang akan membawa kita kepada pertumbuhan tentang kedewasaan iman. Kisah ini adalah seorang pria yang banyak dari kita kenal. Seorang musisi legendaris yang bernama John Newton. Nah, John Newton ini adalah seorang yang hidupnya penuh dengan kegelapan. Ia pernah menjadi seorang kapten kapal yang terlibat dalam perdagangan budak. Sebuah pekerjaan yang penuh dengan kekejaman dan ketidakpedulian terhadap sesama. Hidupnya jauh dari Tuhan, dipenuhi dengan dosa dan kehancuran moral. Namun satu hari, dalam sebuah perjalanan laut yang dihantam badai yang dahsyat, John Newton berseru kepada Tuhan. Ia menyadari betapa kecil dan rapuhnya dirinya di hadapan Sang Pencipta. Saat itulah ia mengalami pertobatan yang sejati. Setelah pertobatannya, John Newton tidak lagi menjadi seorang orang yang sama di masa lalu. Ia meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai perjalanan baru bersama Tuhan. Ia menjadi seorang pendeta dan penulis lagu rohani yang terkenal. Dan salah satu lagunya yang paling terkenal adalah Amazing Grace.
Sebuah lagu yang menggambarkan betapa luar biasanya kasih Tuhan yang mengubah hidupnya dari kegelapan menjadi terang. Lirik lagu itu berbunyi, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Anugerah yang ajaib, betapa manis suaranya yang menyelamatkan orang hina seperti aku. Dahulu aku tersesat, tetapi sekarang ditemukan. Dahulu buta, tetapi sekarang melihat. John Newton adalah contoh nyata dari glow up rohani. Ia mengalami perubahan yang radikal, bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Ia yang dahulu adalah seorang penjahat, diubah menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ia yang dahulu hidup dalam kegelapan menjadi terang yang bersinar bagi banyak orang. Saudara dan saudari, inilah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Dia ingin mengubah kita dari dalam, mengubah kegelapan kita menjadi terang, kelemahan kita menjadi kekuatan, dan keterbatasan kita menjadi kemuliaannya. Seperti John Newton, kita pun bisa mengalami glow up rohani yang sejati ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita dengan tekad untuk membuka hati kita bagi perubahan rohani. Biarlah kita seperti John Newton yang bersedia meninggalkan kehidupan lama dan menerima anugerah yang Tuhan berikan untuk mengubah segalanya. Biarkan kita menjadi pribadi yang semakin bersinar bagi kemuliaannya, sehingga dunia melihat terang Kristus melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya mengalami glow up rohani. Sebuah perubahan yang dimulai dari dalam hati dan pikiran kami, yang kemudian terpancar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami dalam keadaan kami yang lama, tetapi Engkau memanggil kami untuk bertumbuh, berubah, dan semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami terjebak dalam kebiasaan, pola pikir dan cara hidup yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami jika kami lebih fokus pada perubahan lahiriah daripada perubahan rohani. Ampuni kami jika kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada mengandalkan kasih karunia-Mu yang ajaib. Ya Bapa, kami mau buka hati kami bagi pekerjaan-Mu. Ubahlah kami dari dalam. Jadikanlah kami pribadi yang semakin peka terhadap kehendak-Mu, sehingga kami semakin dewasa dalam iman dan semakin berbuah dalam pelayanan kami. Tolong kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu dan memilih untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, jadikanlah kami seperti contoh John Newton yang mengalami perubahan radikal karena kasih karunia-Mu. Kami pun ingin mengalami glow up rohani yang sejati. Jadikan kami terang di tengah-tengah kegelapan ya Tuhan, agar melalui hidup kami banyak orang melihat kemuliaan-Mu dan datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu setia dan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menyelesaikan pekerjaan yang baik yang Engkau mulaikan dari dalam diri kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.